Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Pada suatu hari Yesus dan para murid turun dari gunung melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Putra manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kafarnaum. Ketika Yesus sudah tiba di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo hari Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus, saya membuat tema hari ini itu Servite in Caritate. Artinya layanilah dalam cinta kasih. Layanilah dalam cinta kasih, bukan yang lain pelayanannya. Maka sebetulnya inilah ajakan yang dibuat oleh Yesus supaya kita sungguh menjadi seorang yang mempunyai iman yang terdahulu dan juga yang terbesar. Maka dalam Markus 9 ayat 35 dikatakan, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Dan inilah jalan iman yang ditawarkan Yesus kepada kita hari ini, yakni belajar melayani, menjadi seperti anak-anak, children, bukan bersikap kekanak-kanakan, childish. Beda ya. Melayani seperti anak-anak, bukan bersikap seperti kanak-kanak. Children and childish. Sesuatu yang maknanya sudah sangat jauh. Nah, maka dari itu Yesus mengambil seorang anak kecil tersebut dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti itu dalam namaku, ia menyambut aku." Nah, lalu konteks ini dalam kerangka awal, poin pertama, apa yang bisa kita pelajari dalam kerangka sederhana ungkapan Yesus hari ini? Nah, Bapak Ibu teman-teman yang terkasih dalam Kristus, saya mau mengajak untuk merefleksikan 3 sikap dasar supaya kita bisa menjadi seorang pelayan yang terbesar dan terdahulu dengan sikap TTS, bukan teka-teki silang. TTS, T yang pertama itu adalah tulus dalam melayani.
T yang pertama, tulus dalam melayani. T yang pertama, tulus dalam melayani. Biar ingat ya. Di tengah dunia yang penuh dengan akal bulus, ketika banyak orang berpola lebih cepat, lebih ingin tinggi, lebih kuat. Tetapi Tuhan hari ini, guru kita, itu malahan mengajak kita mempunyai cinta kasih yang tulus seperti anak-anak kecil. Yang mengedepankan kemurnian hati, tanpa banyak intrik, tanpa banyak taktik, tanpa banyak aneka konflik. Tulus dalam melayani, mengasihi. Ia mengharapkan cinta kasih kita adalah cinta kasih yang polos, yang murni, dan tanpa banyak kepentingan yang terselubung. Hidden agenda dalam kerangka pelayanan, tulus dalam mengasihi. T yang kedua itu adalah terbuka dalam melayani. Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus meminta kepada para murid untuk menyambutnya seperti ia menyambut seorang anak kecil, yakni dengan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Nah, kalau Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah, itu artinya ia menjadikan anak itu sebagai pusat dari semua perhatian. Yesus kerap menggambarkan atau tergambarkan sedang memeluk anak kecil. Dan tindakan ini, memeluk ini diawali dengan sikap membuka dan merentangkan tangan untuk menyambut orang lain yang ingin dipeluk. Nggak mungkin Anda memeluk begini ya. Anda memeluk itu pasti membuka dan merentangkan tangan. Dan tangan yang terbuka dan terentang inilah sesungguhnya mengungkapkan hati yang terbuka dalam melayani. Dan hal ini yang diharapkan oleh Yesus kepada kita sebagai para muridnya, untuk membuka hati dengan penuh kasih dan sukacita untuk melayani sesama kita. Terutama ditekankan adalah yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dan dalam diri mereka lah Kristus hadir secara nyata untuk kita peluk. Dan S yang terakhir adalah sederhana dalam mengimani. Maka ada ungkapan simple is beautiful. Sederhana itu indah. Dan inilah sikap seorang anak kecil pada umumnya. Ada kucing tuh gitu ya. Oke, mau misa dia tuh. Sederhana dia tuh. S yang terakhir adalah sederhana dalam mengimani. Umumnya anak-anak kecil itu tidak banyak pertanyaan, walaupun ada beberapa juga yang sering bertanya. Mudah menerima dan percaya. Dan inilah yang mau diajak oleh Yesus kepada kita semua. Sederhana dalam mengimani. Maka ada pepatah Jawa yang berkata, ojo adigang, adigung, adiguna. Betul Mori? Adiguno. Ojo adigang, adigung, dan adiguno. Artinya jangan sok kuasa, jangan sok besar, jangan sok sakti. Dan kiranya ini yang membuat kita semakin mau sederhana dan rendah hati di hadapan Tuhan. Maka kalau hari ini mengajak kita untuk menjadi pelayan seperti anak kecil, 3 sikap dasar itu yang saya mau ajak kepada Anda semua. Tulus dalam mengasihi, terbuka dalam melayani, dan sederhana dalam mengimani. Semoga terbantu. Saya nggak mau buat yang besar-besar supaya gampang untuk dihafalkan. Lalu terakhir saya akan membuat pantun. Ada mohar mogan di taman hati. Nah, ulangin ya, kayak gitu ya. Cakep gitu ya. Miss Dinar nih nggak bener nih, udah janjian padahal saya sama Miss Dinar. Ulangin ya. Ada mohar mogan di taman hati, cakep. Jadilah pelayan bagi Sang Ilahi. Tepuk tangan dong.